Halo guys, David di sini dan di video ini saya bakal ngasih rekomendasi HP terbaik buat Anda yang pengen beli HP buat lebaran kali ini. Atau habis lebaran juga oke. Soalnya HP-HP yang kita bahas di sini statusnya masih lumayan seger ya. Keluaran 2020 semua, expire-nya masih lama kalau ada. Sampai akhir tahun nanti juga nggak bakal basi. Kalau misalnya Anda nonton video ini di tahun 2021, masih bisa juga. Kualitas HP yang kita bahas di sini tetap sama kok, nggak turun. Harganya mungkin malah lebih murah, karena harusnya udah ada model yang lebih baru. Jadi, ya harga yang lama turun. Seperti biasa, saya harus ngomong dulu kalau semua HP yang saya rekomenin di sini murni pendapat saya. Menurut saya, subjektif banget. Nominasi yang saya sebutin di sini juga isinya HP-HP yang pernah saya coba aja. Kalau belum pernah, saya nggak bisa ngenilai. Jadi kalau misalnya Anda nggak setuju nih, ini kayak, woi bang, saya ini seneng HP ini, saya punya HP ini, saya udah research bagus nih, saya juga puas. Ya bagus, sekalian komen aja di bawah biar buat share ke orang yang minat baca. Mungkin mereka malah lebih percaya sama Anda daripada saya. Jadi ya suka-suka deh. Kalau misalnya Anda minat, semua HP yang saya rekomenin di sini udah saya kasih link pembeliannya di bawah ya. Ke Tokopedia semua. Kalau misalnya Anda lagi nggak nyari HP tapi aksesoris saja kayak powerbank, di Tokopedia juga lagi ada promo khusus buat powerbank Anker PowerCore Slim selama bulan Ramadan. Sesuai kayak namanya, Slim powerbank ini punya desain yang ramping, jadi enak dibawa-bawa. Kapasitasnya 10.000 mAh dan ada mode pengisian 3 kali lipat juga. Buat detail promonya bisa cek link di bawah. Oke, sekarang kita mulai rekomendasinya dari harga 1 jutaan. Jadi dari 1 juta pas sampai 1 juta 999.000. Sebenarnya saya pengen ngasih rekomendasi yang di bawah sejuta juga, tapi buat periode ini saya nggak ada nyoba HP yang harganya segitu. Kali ini kita langsung loncat ke 1 jutaan. Buat harga kategori ini, juara bertahannya adalah Samsung Galaxy A20. Ya, kali ini kita pakai juara bertahan biar seru. Siapa tahu dia masih paling worth it kan. Penantang Galaxy A20 ini ada 3, Redmi 8A Pro, Realme C3, dan Realme 5i. Dan pemenangnya adalah Realme 5i 5i. Ada 2 alasan kenapa HP ini hebat buat harga sejutaannya. Pertama, chipset yang dipakai udah Snapdragon 665. Buat yang belum tahu, biasanya Snapdragon 665 itu ramenya dipakai di kelas harga 2 jutaan. HP 3-4 jutaan juga ada sih masih. Jadi pas Realme bisa keluarin si 5i yang harganya kepala 1, rasanya keren aja. Alasan kedua, kameranya udah ada 4 biji, yang bikin kita lebih fleksibel pas mau motret. Bisa banyak mode soalnya, ada kamera utama, ultrawide, makro, portrait. Kalau buat kualitas fotonya sendiri sih sebenarnya biasa aja, standar HP sejutaan. Tapi karena fleksibilitas yang ditawarin udah ala HP 2 jutaan, rasanya kayak ada bumbu 2 jutaan gitu, dengan kita bayar 1 jutaan buat si 5i ini. Nah, cuma, walaupun si Realme 5i itu kerasa kayak HP 2 jutaan, tapi dia kayak ada rasanya doang, bukan the real HP 2 jutaan. Mending Anda nambah 300-400 ribuan buat dapat yang bener-bener 2 jutaan lah. Nggak tahu ngomong apa, pokoknya buat saya 2 jutaan itu lebih worth it. Juara bertahannya itu ada Realme 5 Pro sama Redmi Note 8 juga yang saya anggap setara sama si 5 Pro. Malahan pas di podcast sama Deddy Corbuzier kemarin, pas ditanya HP 2 jutaan yang paling worth it, saya jawabnya Redmi Note 8 karena bedanya itu terlalu tipis, jadi juara bersama kali ya. Buat edisi kali ini penantang dari keduanya Oppo A31. Dan status juara buat harga 2 jutaan di edisi kali ini masih dipegang sama Realme 5 Pro plus Redmi Note 8. Nggak perlu banyak saya jelasin karena keduanya udah sering banget kita bahas dan masing-masing udah pernah kita review juga, jadi bisa dicek aja. Intinya buat harga 2 jutaan, kedua HP itu nawarin spek yang masuk akal banget. Performanya kenceng, body kinclong, kamera cakep, baterai juga lumayan, 4000-an mAh. Layar udah Full HD juga. Pokoknya udah bukan level sejutaan lagi lah. Semoga buat di edisi selanjutnya sih, pas akhir tahun nanti udah ada juara baru ya, soalnya lama-lama bosen juga, cuma karena bagus ya harus disebutin lagi. Lanjut ke kategori 3 jutaan. Juara bertahannya adalah Redmi Note 8 Pro. Penantangnya ada Vivo Y50, Oppo A91, A91, Samsung M31, dan Realme 6. Dan pemenangnya adalah masih Redmi Note 8 Pro. Mungkin banyak yang ngirain kalau Realme 6 bakal jadi juara baru ya. Itu masuk akal banget, soalnya Realme 6 punya satu fitur killer di layarnya yang udah 90Hz. Yang bakal bikin performa Realme 6 kayak lebih mulus gitu daripada Redmi Note 8 Pro yang layarnya masih 60Hz, walaupun chipset keduanya sama.
MediaTek Helio G90T. Tapi saya lebih milih ngorbanin si layar yang lebih mulus itu buat dapetin NFC karena buat saya itu lebih penting. Setipis itu sih memang. Realme 6 juga punya fitur fast charging 30 watt, sementara kalau yang 8 Pro 18 watt. Cuma yang 8 Pro ada infrared blaster, Realme 6 nggak punya. Ya gimana nggak pusing coba? Ya kalau bisa sih saya pengen ini kayak juara bersama, tapi mungkin kurang puas, jadi saya harus milih satu dan jawabannya adalah Redmi Note 8 Pro, karena kalau saya disuruh milih keduanya saya lebih milih itu. Tapi mungkin buat Anda beda. Oh iya, honorable mention buat Samsung Galaxy M31 yang juara banget soal kapasitas baterai. 6000 mAh cuy, gila banget kalau misalnya Anda nyari baterai yang paling gede. Layarnya juga udah AMOLED. Harga 2-3 jutaan memang pesta banget sih setahun 2 tahun terakhir. Lanjut ke harga 4 jutaan. Juara bertahannya adalah nggak ada. Yap, nggak ada. Parah banget sih, soalnya di edisi kemarin harga 4 jutaan memang kerasa nanggung banget. Mending 2 atau 3 juta atau lebih mahal dari itu sekalian. Tapi kali ini ada kok yang ngisi. Calon-calonnya nih ya, Realme 6 Pro, Vivo V19, terus Samsung Galaxy A51, dan pemenangnya adalah Huawei Nova 5T. Aneh ya, tiba-tiba entah muncul dari mana. Soalnya situasi Nova 5T itu memang unik. Dulu pas dia di launching, harganya saya bilang kayak gini. Dengan harga 6,899 juta, buat harga segitu si Nova 5T udah bagus, tapi kurang nendang worth it-nya. Bakal killer banget kalau harganya turun jadi 5 jutaan. Itu yang saya bilang di reviewnya. Dan bener aja, sebulan 2 bulan setelah review itu harganya jadi 5 jutaan. Dan otomatis dia pun jadi juara di video rekomendasi edisi kemarin. Killer banget. Nah, loncat ke masa sekarang, Mei 2020, ternyata 5 jutaan yang tadi kita anggap worth it, sekarang udah turun jadi 4 jutaan. Nggak ngerti lagi. Biasanya kalau kita nganggep barang itu udah worth it di harga segini, mungkin yang jualnya malah mikir ya, naikin nggak ya? Soalnya banyak yang minat kan? Lumayan. Ya, ada alasan dolar lagi naik juga, jadi kalau dinaikin nggak ada yang heran. Tapi ini malah diturunin, jadi extra worth it. Chipset, kamera, body, layar, udah serasa 10 jutaan punya. Walaupun di awal tadi saya bilang kalau HP yang dibahas cuma yang juara bertahan sama HP keluaran 2020, tapi Nova 5T ini saya kasih ya spesial gitulah. Dan aturannya juga nggak dilanggar-langgar banget sih. Dia juga juara bertahan kan, tapi buat harga 5-7 jutaan. Nova 5T ini kerasa juara divisi utama disuruh tanding sama divisi di bawahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke harga 5-7 jutaan. Soalnya kalau udah 5 juta lebih, kayaknya beda sejuta nggak terlalu berasa ya, jadi kita kelompokin aja. Juara bertahannya adalah yang tadi, Huawei Nova 5T. Nominasinya adalah Oppo Reno 3, Mi Note 10 Pro, Samsung Galaxy A71, dan pemenangnya adalah Xiaomi Mi Note 10 Pro. Buat harganya yang 7 juta sekian-sekian, spek yang kita dapetin memang nggak luar biasa worth it sih. Chipset yang dipakai masih Snapdragon 730G soalnya. Kalau mau dibilang worth it banget, mungkin pakainya harus Snapdragon 855. Tapi saya nggak terlalu permasalahin sih, soalnya 730G bawaannya juga udah kenceng, cuma memang nggak wah banget, soalnya nggak seri 8. Pesaingnya juga pakai chipset yang mirip 730G, jadi nggak terlalu masalah. Fokus ke bagian lainnya aja, yang bikin Mi Note 10 Pro keren abis. Bodinya kerasa premium banget berkat bahan kaca plus lengkungan-lengkungannya. Layarnya udah pakai AMOLED, baterai 5260 mAh dengan fast charging 30 watt, memang tebal sih. RAM-nya 8GB dengan internal 256GB, kamera belakang 108 megapiksel, kamera depan 32 megapiksel. Mi Note 10 Pro kerasa abis-abisan banget soal angka speknya, dan semuanya bisa di-deliver dengan bagus, bisa kayak diterapin dengan baik lah, bukan gedean angka doang. Jadi, recommended. Oke, sekarang kita masuk ke kategori 8-10 juta. Dengan juara bertahan Asus ROG Phone 2, dan penantangnya ada kombinasi duet Samsung Galaxy Note 10 Lite dan Samsung Galaxy S10 Lite. Siapa yang menang? Kalau buat saya sih ROG Phone 2 ya, masih bertahan sama spesifikasinya yang keren dan aksesorisnya yang gila-gilaan. Pilihlah duo Samsung Galaxy tadi kalau memang Anda senengnya sama HP yang normal. Soalnya ROG Phone 2 kurang normal sih. Dengan harga di bawah 10 jutaan kita bisa dapetin HP yang penampilannya keren kalau Anda suka tampilan yang gaming-gaming kayak gini. Speaker yang kelasnya salah satu yang terbaik buat smartphone, chipset Snapdragon 855 Plus, baterai 6000 mAh, fast charging 30 watt, layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz, HDR10, pusing bacanya. Tapi pusingnya sambil senyum. Saya cuma bisa kasih jempol buat Asus yang berani kasih HP kayak gitu. Semoga nanti ada ROG Phone 3 sih.
Dan sekarang nominasi buat HP yang harganya 10 juta ke atas. Dengan juara bertahan iPhone 11 Pro. Penantang di kategori ini justru paling banyak kali ini dibanding kategori lain. Udah kaya semua kayaknya. Yang terbaik dari Oppo ada Find X2 Pro, yang terbaik dari Huawei P40 Pro dan Mate 30, ditambah lagi yang terbaik dari Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Plus, dan Galaxy Fold. Buat kategori di atas 10 jutaan tadi, yang saya rekomendasiin adalah yang saya pakai sebagai daily driver. Masih iPhone 11 Pro buat iOS dan Samsung Galaxy S20 Plus buat Android. Sebenarnya jujur aja, keduanya ini bukan yang terbaik. Masih ada iPhone 11 Pro Max yang ukurannya lebih gede dengan baterai yang lebih gede, dan buat Android masih ada Samsung Galaxy S20 Ultra atau Oppo Find X2 Pro kalau kita mau ngomongin spek. Buat S20 Ultra sama Find X2 Pro gila-gilaan sih memang speknya dan jelas lebih bagus daripada S20 Plus yang saya pakai buat daily driver, tapi karena saya nyamannya sama One UI dan ribet banget kalau mau pakai HP segede S20 Ultra, saya milihnya S20 Plus aja. Harganya juga lebih deket ke 10 juta daripada 20 juta, jadi saya kayak lebih nyaman gitu belinya. Kalau Anda memang nyari yang the best of the best of the best dari Android gitu dan budget Anda lumayan sultan, Oppo Find X2 Pro bisa jadi pilihan yang lebih cakep, mewah soalnya. Demikian daftar rekomendasi HP dari Gadgetin buat pertengahan tahun 2020. Masih Mei ya, sebenarnya belum pertengahan banget, tapi karena mau lebaran jadi tradisi kita sebelum lebaran. Mungkin kalau Gadgetin masih ada 50 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, Lebaran bakal Maret ya, jadi akhir tahun sama Lebaran deket banget. Mungkin itu bakal dikombinasiin aja, tapi itu nanti semoga bisa dan semoga ada yang nonton masih. Ya buat sekarang like dulu aja, kalau suka dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, ngenilai HP lumayan panas-panasin orang juga.